Abdullah bin Mas'ud adalah orang pertama yang berani membaca Al-Quran dengan jahar setelah Rasulullah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang suka membaca Al-Quran sesegar seperti baru turun, maka bacalah dengan bacaan Ibnu Ummi Abid. Saat itu ia adalah seorang anak kecil yang belum juga sampai pada usia balik. Ia tumbuh di sebuah lereng Mekah yang jauh dari keramaian manusia. Ia memiliki domba yang ia gembalakan milik salah seorang pembesar Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Muayyad. Ia adalah Abdullah. Nama ayahnya adalah Mas'ud. Bocah ini mendengar kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersiar di kalangan kaumnya, namun ia tidak peduli dengan berita tersebut karena saat itu ia masih kecil dari satu sisi, dan karena ia terisolir jauh dari masyarakat Mekah dari sisi lain. Ia terbiasa untuk keluar rumah pada pagi hari dengan menggembala domba milik Uqbah, dan tidak kembali kecuali bila malam sudah tiba. Pada suatu hari bocah yang bernama Abdullah bin Mas'ud ini melihat ada dua orang pria dewasa yang sedang berjalan ke arahnya dari jauh. Keduanya terlihat letih, mereka amat kehausan sehingga kedua bibir dan tenggorokan mereka kering. Begitu keduanya berdiri di hadapan bocah ini maka mereka mengucapkan salam kepadanya dan berkata, "Wahai Ananda, tolong peraskan susu domba-domba ini untuk menghilangkan rasa haus kami dan membasahi tenggorokan kami." Maka bocah tadi berkata, "Aku tidak akan melakukannya. Domba-domba ini bukan milikku. Aku hanya dipercayakan untuk menggembalanya saja." Kedua pria tadi tidak memungkiri apa yang dikatakan oleh bocah ini, dan nampak dari kedua wajah mereka bahwa mereka menerima apa yang dikatakannya. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata kepada bocah tadi, "Tunjukkan kepadaku seekor domba jantan." Maka bocah tersebut menunjuk ke arah seekor domba kecil yang ada di dekatnya. Lalu pria tadi menghampiri dan menangkapnya. Ia mengusap puting kambing dengan tangannya sambil membaca nama Allah. Bocah tadi melihat apa yang dilakukan pria ini dengan amat heran. Ia berkata dalam dirinya, bagaimana bisa seekor domba jantan kecil dapat mengeluarkan susu? Akan tetapi puting susu kambing tadi menggelembung, dan lalu mulai keluarlah susu dengan begitu banyaknya. Lalu pria yang satunya lagi mengambil sebuah batu kering dari tanah. Kemudian batu tersebut ia isi dengan susu. Dan keduanya minum dari batu tersebut, lalu keduanya memberikan susu tersebut kepadaku untuk diminum, dan aku hampir saja tidak mempercayai apa yang baru saja aku lihat. Begitu kami sudah merasa puas, pria yang mendapatkan berkah dengan susu kambing tadi berkata, "Berhentilah." Maka berhentilah susu tersebut sehingga puting kambing kembali seperti sedia kala. Pada saat itu, aku berkata kepada manusia yang penuh berkah tadi, "Ajarkan aku ucapan yang kau baca tadi." Ia menjawab, "Engkau adalah seorang bocah yang terpelajar." Peristiwa tersebut adalah awal kisah Abdullah bin Mas'ud dengan Islam. Karena pria yang penuh berkah tadi tiada lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat yang menyertainya saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka berdua pada hari itu pergi menuju lereng-lereng Mekah, karena menghindari penyiksaan yang akan ditujukan kepada mereka oleh suku Quraisy. Sebagaimana bocah tadi begitu mencintai Rasulullah SAW dan sahabatnya tadi, maka bocah tadi juga telah membuat Rasul dan sahabatnya merasa takjub sehingga keduanya memberikan amanat yang besar dan mengawasi perkembangan kebaikan pada dirinya. Tidak berselang lama sejak itu maka Abdullah bin Mas'ud menyatakan masuk Islam dan menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membantu beliau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan dia sebagai pembantunya. Sejak saat itu bocah yang beruntung ini berpindah jabatan dari tadinya sebagai penggembala domba dan kini menjadi seorang pembantu pemimpin seluruh makhluk dan umat.